I want you to stay. Oke, selamat siang rekan-rekan. Apa kabar? Perkenalkan saya Herman. Jadi hari ini saya akan memfasilitasi sesi mengenai strategic people management. Eh, Hari ini kita akan coba bahas ini ya. Kemarin saya dapat brief gitu ya dari Mas Vito, dari teman-teman DPAKK, dari UNER begitu ya, untuk 3 objektif ini. Mengerti kenapa SDM ya, strategi pengelolaan SDM itu bisa mendukung performa perusahaan atau bisnis. Kemudian bagaimana mendorong motivasi ya. Lalu kemudian pengelolaan SDM seperti apa yang relevan dengan tuntutan zaman sekarang gitu. Nah, dari 3 objektif ini, selama sekitar 1,5 jam ke depan, itu saya akan rangkum dalam 3 bagian. Yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai good HRM atau Human Resource Management. Itu bagaimana bisa menghasilkan performance organisasi yang tinggi. Lalu bagaimana mengenai memotivasi orang, ya, motivating people. Dan juga nanti yang terakhir, gitu ya, mungkin yang agak panjang, ini kita ngomongin soal the future of human resource management di post-pandemic era, gitu ya. Seperti yang tadi juga Mas Vito sudah sampaikan, gitu ya, saat ini saya bekerja sebagai OD, Organization Development, dan juga Organization Research Manager di Nutrifood Indonesia. Kebetulan ini public lecture saya yang terakhir, gitu ya, kalau selama di Nutrifood. Karena nanti di bulan depan, gitu, saya akan pindah ke Belanda. Saya mau mulai research lagi, gitu ya, research PhD saya, dan ini soal future of work juga, gitu. Jadi soal new ways of working gitu, cara kerja yang baru, dan nanti akan saya ceritakan gitu ya di belakang. Itu banyak hal yang menarik gitu. Teman-teman nanti bisa lihat macam-macam gitu. Kerja itu nggak cuman 9 to 5 gitu ya. Kerja itu nggak cuman Senin sampai Jumat gitu. Itu macam-macam, nanti kita bisa bahas di belakang. Ya. Lalu, nah ini tadi juga Mas Vito juga sudah sampaikan gitu ya, saya udah punya pengalaman 10 tahun lebih gitu ya di bidang human resource, pernah juga di bidang digital transformation, di business strategy juga. Jadi kalau saya ngomong soal human resource ini nanti saya akan campur gitu antara framework, teori, dan juga apa yang sudah dipraktekkan gitu ya selama 10 tahun plus-plus itu saya mempraktekkan human resource. Yang pertama, nah ini bagian pertama gitu ya. Jadi kita akan bicara soal good human resource management yang kemudian bisa menghasilkan high organizational performance gitu ya, atau kinerja organisasi yang tinggi gitu. Nah, kalau saya tanya gitu ya, teman-teman, kira-kira nih gitu ya, kalau kita mau meningkatkan produktivitas gitu ya karyawan gitu ya, karena produktivitas karyawan itu kan salah satu yang mendorong gitu performa organisasi gitu kan. Kalau karyawannya produktif gitu ya, financial performance-nya juga pasti akan tinggi gitu ya, dan overall-nya dia juga akan tinggi gitu performance-nya. Saya tanya nih, kira-kira kalau di antara 3 ini gitu ya, mana yang kira-kira akan menghasilkan produktivitas yang terbaik? Katakanlah gitu ya, kalau kita ada satu pabrik gitu ya, lalu kemudian pabrik ini kalau Surabaya di daerah Rungkut ya kalau nggak salah ya, di daerah sana gitu kan, katakanlah ada pabrik gitu ya, lalu kemudian kita sebagai konsultan HR gitu ya, atau kita sebagai praktisi HR di sana gitu ya, ditanya nih sama manajemennya, aduh kira-kira saya tuh mau naikin produktivitas pabrik saya ini gitu ya, sebaiknya saya ngapain ya gitu ya. Saya kasih uang aja kali ya, mereka saya kasih insentif uang gitu ya, supaya pekerja itu lebih produktif gitu. Tapi ada pilihan yang lain gitu, yang lainnya adalah kasih pizza atau dikasih ucapan terima kasih gitu ya. Kira-kira gitu ya, kalau secara rasional gitu ya, kita kasih karyawan 3 pilihan ini gitu ya, mana yang kira-kira akan meningkatkan produktivitas paling baik gitu. Kalau rasional, mungkin kita akan oh ini ada yang ini ya, oh uang gitu ya. Nah ini Intan jawabnya uang gitu ya, karena rasional kan orang, ya saya kerja mau uang gitu kan. Masa kerja dikasih ucapan terima kasih gitu ya, atau cuman pizza gitu kan. Tapi ini ada satu eksperimen yang menarik teman-teman gitu ya. Ini saya ambil satu eksperimen di pabriknya Intel tahun 2014 gitu. Intel ini kan produksi
chip ya, chip untuk komputer-komputer itu gitu. Nah, pabriknya mereka itu waktu itu persis punya pertanyaan itu gitu ya. Saya mau ningkatin produktivitasnya harian gitu. Gimana caranya gitu ya? Di luar gaji gitu ya, di luar gaji mereka kemudian dibagi jadi 3 kelompok. Yang satu diiming-imingi pizza gitu ya. Nanti kalau kamu lebih dari target gitu ya, hari ini tuh targetnya bikin 100 chip gitu ya, misalkan gitu. Kamu saya kasih pizza gitu. Grup kedua sama, kalau nanti kamu lebih dari target ini, saya kasih kamu ucapan terima kasih. Dan grup yang ketiga, gitu ya, itu kamu nanti kalau lebih dari target, gitu ya, saya kasih uang, cash, gitu ya. Ternyata dibandingkan dengan kelompok kontrol ya, yang nggak dikasih apa-apa, gitu ya. Ini grup keempat, mereka nggak dikasih tahu apa-apa, gitu ya. Grup yang dia dapat pizza dan juga ucapan terima kasih itu malah lebih tinggi produktivitasnya dibandingkan dengan yang cash. Cash juga lebih tinggi gitu ya dibandingkan kontrol yang nggak dikasih insentif apapun, tetapi dia lebih rendah dibanding dua yang lainnya. Dan bahkan di hari kedua, ketika itu saya kira mereka nggak dikasih insentif lagi, malah produktivitasnya turun 13%. Nah ini menarik gitu teman-teman. Artinya kita itu manusia gitu ya, walaupun kita secara rasional, oh maunya milih dapat uang aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya membuat produktivitas kita itu naik gitu. Atau bahkan yang eksperimen yang lain gitu ya, yang mirip dengan ini, itu soal happiness. Mirip-mirip juga hasilnya. Kamu akan lebih happy kalau dikasih uang atau dikasih pizza gitu ya. Orang milih uang. Tapi sebenarnya ketika ketika di refill gitu ya, ternyata orang lebih happy kalau dia dikasih makanan atau barang gitu. Nah, ini salah satu contoh teman-teman bagaimana human resource itu gitu ya, bagian human resource ini harus pintar-pintar milih ngasih apa ya gitu ya. Kita bikin policy apa ya supaya produktivitas itu tinggi gitu. Harus pintar-pintar milih gitu ya. Kalau sekarang balik lagi gitu ya, teman-teman jadi konsultannya si pabrik itu tadi gitu ya. Kalau teman-teman sekarang ngasih uang gitu ya, dijamin itu akan lebih rendah produktivitasnya dengan kalau dikasih yang ini gitu ya, dua ini gitu. Ini hasil hasil apa namanya real case ini di Intel waktu itu. Nah, kalau kita balik gitu ya, secara besar, human resource itu punya 3 fungsi besar, yaitu meningkatkan skill atau ability, meningkatkan motivasi, yang nanti kita akan bahas juga gitu ya, lalu kemudian meningkatkan opportunity atau kesempatan untuk berpartisipasi. 3 ini gitu ya. Nah, ini kalau ditranslate ke praktek-praktek HR-nya itu macam-macam gitu ya. Ability enhancing itu adalah gimana seleksi karyawan yang paling pas gitu ya. Bukan yang paling pinter ya, tapi yang paling pas gitu ya. Karena apa namanya? Company punya value masing-masing. Pinter tuh banyak sekali, tapi cocok. Nah, itu beda gitu ya. Lalu bagaimana mengembangkan karyawan tuh tailored, personal gitu ya, sesuai dengan background-nya masing-masing. Yang kedua gitu, motivation enhancing. Bagaimana bisa memberikan purpose gitu ya. Ini kayak judulnya apa tema kita gitu ya, purposeful business gitu kan. Ke setiap orang gitu. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar nggak ada satu anekdot gitu ya, yang waktu itu apa ini ada janitor gitu ya, pembersih apa cleaning service gitu di NASA. NASA itu kan yang apa namanya lembaga antariksanya ya Amerika gitu ya. Waktu itu ditanya gitu, ada Presiden John Kennedy ini ceritanya ya, saya nggak tahu bener apa nggak, tapi ceritanya tuh konon begitu. Presiden Kennedy itu datang, terus kemudian dia nanya ngobrol-ngobrol sama cleaning service gitu ya. Ditanya, kamu itu ngapain di sini? Oh, saya itu membantu menerbangkan orang ke bulan gitu. Nah itu purpose gitu ya. Gimana kita bisa melihat HR ini bagaimana bisa membantu karyawan-karyawannya melihat bigger purpose ketimbang apa yang dia kerjakan sehari-hari. Ya kan kalau kerjaan sehari-hari kan sebenarnya mungkin bikin PowerPoint, saya menjual ini, saya ngobrol sama orang, tapi sebenarnya bigger purpose-nya apa. Lalu kemudian meningkatkan otonomi gitu ya, apa namanya recognition gitu ya. Gimana terus kemudian karyawan ini diberi recognition yang dia tepat gitu ya, bukan hanya soal insentif uang atau insentif yang lain. Dan yang ketiga, opportunity enhancing practice, memberikan kesempatan untuk memimpin, rotasi ke tempat yang apa posisi atau pekerjaan yang lebih diinginkan gitu ya. Nah, 3 ini adalah praktek apa intinya dari HR sebetulnya, meningkatkan skill, motivasi dan kesempatan ya. Nah, kalau dilihat dari berbagai studi gitu ya,
tiga hal ini ketika terjadi ada di suatu perusahaan, ini akan bisa meningkatkan discretionary effort seorang karyawan. Atau bahasa gampangnya gitu ya, discretionary effort ini adalah going extra mile. Karyawan itu akan mampu gitu ya, mau bekerja lebih gitu ya, untuk apa namanya, untuk si company ini ketika memang tiga ini ada gitu, yang pada akhirnya itu meningkatkan firm performance. Ini bukan kata saya gitu ya, ini kata pakar-pakarnya HR gitu ya. Ini ada orang namanya Pak Applebaum gitu. Dia melihat seluruh studi itu terus kemudian dia cek, oh iya bener loh, HR itu kalau melakukan tiga hal ini gitu ya, ini nanti akan meningkatkan firm performance karena karyawan-karyawan itu mau going extra mile gitu. Jadi ini gitu ya, teman-teman, fungsinya HR dan impact-nya HR ke organisasi. Nah, kalau kita terus kemudian bahas apa sih bedanya HR, people management yang strategik dengan non-strategik gitu ya. Ini saya ambil dari satu definisi gitu ya, dari SHRM gitu ya, Society for Human Resource Management. Strategic Human Resource Management involves a future-oriented process. Jadi ini melibatkan masa depan gitu ya, untuk menyelesaikan business problem dan juga berkontribusi ke business objektif yang long term gitu ya. Jadi ini sifatnya masa depan, bukan hanya memikirkan sekarang aja gitu, tapi gimana di masa depan. Kita ngomongin mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, gitu ya. Jadi ini bukan hanya yang saat ini aja. Nah, kalau kita ngomongin masa depan, ini saya ambil satu framework gitu ya dari McKinsey. McKinsey ini merangkum gitu ya, dari studi-studinya mereka, ada 9 faktor yang bisa membuat satu organisasi itu future ready gitu, siap menghadapi masa depan. Dan 5 diantaranya nih ya, kalau menurut saya nih ya, ini related dengan human resource management. Yang pertama nih ya, flatten structure gitu ya, gimana kemudian struktur organisasi itu sangat-sangat flat gitu ya, sangat datar. Kalau ini Mas Vito nanti juga boleh cerita gitu ya, kalau di Nutrifit itu kami juga sangat-sangat flat gitu ya. Paling cuman berapa ya Mas Vito ya, nggak ada jauh gitu ya. Saya sama CEO itu paling 2 level gitu ya. Terus kemudian apalah itu cuman singkat flat sekali gitu. Dan ini masuk related ke HRM. Lalu kemudian di bawah bagaimana bisa mengaccelerate learning, pembelajaran. Hari ini tuh ilmu banyak sekali gitu ya, bertebaran di mana-mana gitu dan cepat sekali perkembangannya. Gimana nih HR juga bisa accelerate learning-nya seseorang gitu ya, semua orang yang ada di organisasi itu. Dan yang di tengah-tengah ini gitu ya, ini kan hal-hal yang lebih soft lagi gitu ya. Bagaimana bisa meningkatkan purpose, value agenda gitu ya, culture gitu. Ini jelas urusannya HR gitu ya. Jadi ini teman-teman, nanti saya akan breakdown sesi-sesi di bagian selanjutnya based on si 5 hal ini gitu ya, 5 faktor ini yang dia akan driven future ready organization gitu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, soal motivating people, yang ini hubungannya dengan culture, purpose, gitu ya, values, dan juga, ini malah ada satu lagi nih, gitu ya, talent, gitu ya, talent scarcer than capital, gitu. Nah, kita lihat, gitu ya. Nah, ini lagi nih, sekali lagi, gitu ya, ini saya tuh seneng banget ngambil riset-risetnya dari Dan Ariely. Dan Ariely ini behavioral economist, gitu. Kalau kita gitu ya berpikir bahwa bonus uang itu akan meningkatkan performance, sebenarnya tidak salah gitu ya. Pada umumnya memang demikian. Tetapi kalau kita lihat itu sebenarnya lebih efektif ketika di mechanics gitu ya, pekerjaan yang mechanical atau pekerjaan yang mungkin lebih clerical gitu ya. Sementara kalau pekerjaannya mental, kreatif, apalagi kalau teman-teman gitu ya, ini nanti jadinya white collar gitu ya, pekerja knowledge worker gitu. Ini kalau kita lihat gitu dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan Dan Ariely ini, ketika kita mendapatkan bonus yang sangat tinggi, itu malah performance kita turun gitu. Ini bisa kelihatan di situ ya. Jadi ya ini menarik gitu. Kenapa fenomena ini terjadi? Orang ketika dia mendapatkan payment yang sangat tinggi,
bonus ya ini ya, bonus payment ya di luar apa namanya salary yang biasanya gitu ya. Ketika dia dapat bonus payment yang sangat tinggi, orang itu akan istilahnya choking under pressure gitu. Jadi dia akan malah tertekan gitu. Aduh, ini saya kok apa dapatnya ketinggian gitu ya. Saya mampu nggak ya? Malah worry sendiri gitu. Dan ini hasil eksperimen dari berbagai apa studi gitu ya. Jadi bukan hanya satu dua eksperimen tapi beberapa eksperimen menunjukkan hal ini gitu. Nah, kemudian teman-teman gitu ya, selain tadi ngomongin insentif payment gitu ya, sebenarnya kalau dalam bekerja tuh lebih penting apa sih gitu kan, insentif atau meaning atau purpose gitu ya. Kalau tadi sih menurut si McKinsey ini ya purpose ini gitu kan penting gitu kan. Kita lihat ini satu lagi ya dari Pak Dan Ariely ini gitu ya. Dia dia coba bikin satu eksperimen namanya tuh eksperimen Lego Bionicle gitu. Lego Bionicle tuh kayak gini nih bentuknya. Jadi ini Lego tapi dia apa namanya wujudnya tuh robot gitu. Dia coba gitu ya bikin eksperimen ada dua kelompok gitu. Kelompok pertama dia sebut namanya meaningful condition. Kelompok kedua ini Sisyphus condition. Sisyphus ini nih legenda ini ya mitologi Yunani gitu ya mitos Yunani yang dia disuruh ini ya apa namanya orang apa si Sisyphus saya lupa dewa atau orang atau apa gitu di Yunani gitu ya. Katanya dia dihukum suruh ngedorong batu sampai atas gitu ya. Tapi terus habis itu batunya tuh dia akan turun lagi, terus dia didorong lagi. Jadi bolak-balik dia harus dorong batu itu. Jadi selamanya dia akan dorong batu itu gitu ya. Naik terus nggak pernah berhenti gitu. Nah, di kondisi yang meaningful, orang itu habis si kelompok kelompok meaningful ini habis dia bikin Lego, Legonya dijajarin tuh, gitu ya. Oh ini hasil karya kamu nih, gitu ya. Ini robot 1, robot 2, robot 3, robot 4, gitu ya. Nah, kalau yang di Sisyphus ini, gitu ya, kondisinya begini. Habisnya bikin Lego 1, ketika kelompok itu bikin Lego yang kedua, Lego yang pertama dihancurin sama si apa eksperimenternya. Jadi kan itu dia akhirnya kayak bikin sesuatu yang nggak ada hentinya, terus kemudian ya udah dihancurin aja gitu. Sementara kalau yang di kondisi pertama ini dia dijajarin. Dua kelompok ini untuk setiap Lego yang dihasilkan, untuk setiap robot yang dihasilkan dikasih uang, gitu ya. Nah sekarang gitu ya, kalau monetary incentive aja itu cukup gitu ya untuk memotivasi orang, harusnya logikanya orang akan bikin sebanyak-banyaknya. Karena ini nggak ada batasannya. Kamu bikin 10, 100, terserah. Boleh, bebas gitu ya. Tapi at some point gitu ya, yang Sisyphus ini berhenti, at some point yang kondisi meaningful tadi itu juga berhenti. Dan di kondisi meaningful ini dia lebih tinggi, lebih banyak gitu ya. Artinya apa? Uang aja nggak cukup. Kita harus kasih meaning di dalam itu. Kenapa disebut meaning? Karena ketika ditaruh di situ kan dilihat, oh iya ini loh hasil kerja kamu. Bagus ya. Gitu ya. Itu padahal sesuatu yang sederhana ya. Apalagi kalau kita bisa kasih meaning yang seperti tadi gitu. Si cleaning service di NASA itu bisa bilang, saya tuh bersih-bersih ini supaya apa? Semua kerjaan di NASA ini lancar dan akhirnya orang bisa nerbangin orang ke bulan gitu. Nah, ini tugas teman-teman nanti ya kalau misalkan jadi apa namanya manajer, direktur gitu ya, pemilik usaha, gimana bisa memberikan meaning ini ke timnya, ke anak buahnya gitu ya, ke karyawannya. Meaningful, purposeful. Itu apa namanya? Esensi dari suatu bisnis, suatu organisasi itu sebenarnya itu. Kita tuh mau ngapain sih? Jangan hanya sekedar profit, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Tadi hasil-hasil eksperimen dari Pak Danny Ariely. Sekarang saya cerita sedikit gitu ya. Saya ini kalau tadi Mas Vito sampaikan gitu ya udah 10 tahun lebih gitu di Nutrifood. Lebih tepatnya tuh 12 tahun lah gitu ya, 12 tahun dan saya nggak pindah-pindah. Saya sempat ditawarin jadi GM, sempat tawarin jadi direktur di tempat lain gitu gajinya 2 kali lipat, tapi saya nggak mau gitu ya. Karena apa ya? Saya aware gitu, bukan itu yang dicari gitu kan. Nah, kenapa gitu ya bisa sekian lama gitu ya saya bertahan di sini. Mungkin juga ini Mas Vito juga udah bertahun-tahun gitu ya. Kebanyakan juga di sini CEO kami itu Pak Mardi itu udah berapa? 25 tahun, 26 tahun gitu ya. Ini karena ada values, ada purpose yang dikasih di sini gitu. Nah, ini Kak, saya cerita gitu ya. Biasanya untuk cerita ini 1,5 jam sendiri, tapi saya coba singkat untuk teman-teman gitu. Kenapa di sini teman-temannya bisa bertahan lama gitu? Yang pertama, ini mungkin teman-teman kalau dari manajemen pernah dengar
teori manajemen McGregor gitu ya. Ada teori X dan juga teori Y. Jadi teori X ini ya dia memandang orang itu nggak suka kerja, orang itu tuh harus dipaksa, orang itu harus diarahkan, orang itu harus dikasih uang, orang itu nggak kreatif gitu. Makanya muncul praktek kalau orang yang percaya ini gitu ya dengan teori X ini, itu akan muncul manajemennya itu lebih transaksional ya. Oh karena dia nggak suka kerja, oke, saya kasih pokoknya kasih kasih lebih gitu ya. Kamu pokoknya tak bayarnya lebih gitu ya. Kamu apa namanya harus gini, harus gitu, di micromanage gitu ya. Sementara ada pandangan kedua, yaitu teori Y. Teori Y ini nih apa namanya? Apa namanya? Punya asumsi bahwa orang itu sebenarnya senang kerja. Ya, senang kalau misalkan memang punya purpose, memang senangannya dia gitu kan. Orang itu bisa kok mandiri, ya gede gitu ya, ngarahin diri sendiri gitu. Orang itu akan mencari dan menerima responsibility, nggak perlu diarah-arahin, nggak perlu di micromanage gitu ya. Orang itu termotivasi gitu ya, kalau mereka aware bahwa mereka bisa aktualisasi diri dalam kerjaannya. Dan orang itu tuh kreatif sebenarnya pada dasarnya gitu. Nah, ini adalah dua pandangan gitu ya dalam dunia manajemen, dan kalau di Nutrifood gitu ya, sepengalaman saya, ini yang kemudian ditekankan. Dan filosofi ini, pandangan ini yang kemudian diberikan apa namanya dipraktekkan ke dalam polisi-polisinya sehari-hari, gitu ya. Nah, contohnya apa gitu ya? Ini prinsip kerjanya kami gitu. Karena kalau 8 jam sehari, kita tuh kan kerja 8 jam sehari gitu ya. Kadang-kadang lebih. Bahkan kalau sebelum zaman apa namanya? Sebelum zaman working from home atau working from anywhere gitu ya. Itu kita bisa apa commute gitu ya, commuting gitu bisa 1 jam mungkin minimal atau 2 jam gitu tiap hari, ya kan? Jadi bisa jadi 8 sampai 10 jam sehari gitu atau bahkan ada yang lebih. Artinya sepertiga atau bahkan setengah dari hidup kita. Maka prinsipnya kalau kerja itu harus seneng, gitu ya. Harus senang, tempat kerja itu harus berasa kayak rumah. Terus habis itu teman-temannya gitu ya harus berasa kayak keluarga supaya apa? Supaya betah gitu. Ini yang kemudian kami pakai prinsip ini guidance-nya. Kalau bikin policy, bikin apa namanya aturan perusahaan gitu ya, ini nih guidance-nya gitu ya. Makanya kalau teman-teman mungkin mampir gitu ya suatu hari nanti gitu ya, kalau sudah makin reda kan ini COVID ya, boleh mampir nanti ke kantor kami gitu ya. Di apa namanya ada hub juga di Surabaya gitu ya, atau kantor pusat di Jakarta atau di pabrik di Ciawi gitu ya. Itu teman-teman boleh lihat nanti ke sana. Kayak gimana misalkan pakaian gitu ya, orang mau pakai celana pendek mau pakai kaos terserah gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Saya tanya waktu dulu pertama kali saya masuk gitu ya, saya pakai tuh kayak saltum gitu rapi sendiri gitu, pakai lengan panjang gitu ya, pantofel gitu kan. Terus kok di sini saltum gitu, anak-anak kok pada celana pendek kaos gitu ya. Waktu saya tanya sama CEO-nya gitu, Pak kenapa kok kita boleh pakai kaos gitu ya, saya ke kampus saya nggak boleh gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu memangnya nggak bisa mikir kalau pakai kaos? Oh ya bisa sih Pak, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, kecuali kalau ketemu dengan orang lain, oke kita rapi gitu ya. Tapi kalau di rumah sendiri gitu kan, ya kan, bayangin kayak di rumah sendiri, itu yang berusaha diciptakan gitu ya, dan culture itu. Dan itu yang kemudian membawa Nutrifood ini juga jadi satu most positive company gitu ya. Ini kami dapat penghargaan berapa 3 tahun lalu gitu, jadi salah satu the most positive organization di Indonesia gitu waktu itu. Dan kami ini apa namanya selain teori Y tadi gitu ya, kami juga bersandar pada budaya, berakar pada budaya dan juga bersandar pada data ketika bikin policy HR gitu ya, policy HR. Di sini gitu ya kami punya filosofi. Nah ya, jadi filsafat itu tuh bukan cuman mata pelajaran aja, tapi kalau di perusahaan gitu ya, itu kami terapkan beneran gitu ya. Kami punya filosofi namanya 4 lensa dan juga punya culture ada namanya I care gitu ya. Integrity, collaboration, innovation, respect dan juga excellence. Dan ini ditranslate ke menjadi sesuatu yang praktis gitu ya. Kami coba manage company itu seperti keluarga. Nggak ada namanya performance appraisal, rapot-rapotan tuh nggak ada gitu ya. Apa namanya insentif uang gitu ya, itu juga nggak ada gitu. Jadi di sini kekeluargaannya itu yang diutamakan, gimana orang supaya betah, dan ya hasilnya begitu gitu ya, sekian belas tahun, sekian puluh tahun orang mau untuk berkreasi di sini. Bahkan teman-teman yang kemudian memutuskan untuk keluar pun itu tetap hubungannya baik, malah jadi bikin
kerjasama gitu ya, strategic business partner buat Nutrifood juga. Itu salah satu contohnya teman-teman gitu ya, bagaimana manage gitu ya, motivating people. Ya, ini saya bisa ceritanya banyak di dalam internal yang saya tahu gitu ya. Bukan hanya dari teorinya aja, tapi apa yang waktu itu kami lakukan gitu ya. Mungkin saya ini ada sedikit gitu ya pesan sponsor gitu. Ini ada video gitu ya soal waktu itu 40 tahun Nutrifood ini, kami itu usianya 43. Nah, ini waktu 40 tahun gitu ya. Kami bikin satu video, dan videonya bikin tuh anak-anak waktu itu sekaryawan, nggak ada yang nggak ada yang dibayar lebih gitu ya, dikasih apa segala macam, enggak. Dan ini murni kreasinya mereka tanpa production house. Kita coba lihat ya kayak apa ya gitu ya. Ini saya bilang sih pro banget gitu yang bikin waktu itu. Coba ya. Terasa sudah 4 dasawarsa, hadirkan karya demi Indonesia dan dunia. Tebarkan inspirasi dengan produk bernutrisi, terus berinovasi demi dunia yang berseri. Hidup sehat setiap hari, tak ragu untuk bermimpi, kejar harapan hingga cita-cita milik diri. Story, yo. 40 tahun lalu Nutrifood mulai di Semarang dengan produk sirup bebas gula, cikal bakal Tropicana Slim. Sekarang PT Nutrifood diresmikan tahun 1979. Produk Nutrisari lahir di era ini. Seiring berjalannya waktu, Nutrifood hasilkan banyak produk inovasi baru. Nutrifood, here we go, yeah. Nutrifood, dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Dari Semarang ke Ciawi, dari Tropicana Slim ke Nutrisari, Nutrifood pun terus berinovasi, produksi produk tinggi nutrisi. WRP produk untuk wanita, Frutilo untuk anak yang ceria, ada Hore yang bikin rame dari Sabang sampai Merauke. Oke, di tahun 90-an Nutrifood transformasi sistem manajemen ala filosofi Deming. Nutrifood menjadi food company pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9001, lahir majalah The World of Tropicana Slim, dan termasuk yang pertama menyediakan layanan hotline, dan mulai ekspor ke luar negeri dan berhasil lewati krisis ekonomi 98. Nutrifood, dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Next step. Di 2004 Elemen OV yang pertama kali digelar untuk menginspirasi secara global, diselenggarakan juga Elemen Present Mr. International. Nutrifood perkenalkan corporate culture I care, menciptakan pemimpin muda dengan event Nutrifood Leadership Award. Konsen Nutrifood pada lingkungan melalui pemilihan High Low Green Ambassador. Ada cerita tahun 98, pabrik sempat berhenti berproduksi, tapi karyawan tetap digaji. Krisis bersama kita lewati, semangat bikin Nutrifood move on. Produksi 40 plus untuk yang senior, Ada Hilo yang bikin makin pede, Elemen bikin cowok makin keren, ada Wedang yang angetnya nendang. Allergon produk bebas alergen, Inovasi terus dipancang. Yo, bikin come Nutrifood on. makin disayang. Berkontribusi memajukan riset kesehatan dengan NRC Grant, biar kerja makin asik, ruang kerja jadi open space. Bertambah 2 pabrik Cibitung dan Sentul. Web series Tropicana Slim sore berhasil menjadi favorit, dapat penghargaan Top 7 YouTube Leaderboard Indonesia. Nutrifood, let's go. Produk Nutrifood mudah dicari di pasar modern atau online. Langkah Nutrifood tak hanya di sini, Kita kan selalu berinovasi. dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu
di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Nutrifood dari kini hingga nanti, Nutrifood akan selalu di hati. Nutrifood hadirkan berjuta inovasi, inspirasi hidup bernutrisi. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh gitu ya. Itu tadi itu yang bikin gitu ya. Itu semua karyawan gitu ya, anak-anak apa namanya Nutrifood gitu, dan eh, itu video, koreo, musik, syuting, editing itu mereka sendiri semua gitu. Saya tuh kayak apa namanya, waktu mereka bikin itu tuh, karena mereka bikin itu di dekat tempat saya, apa ruangan saya kerja. Jadi ada studio kecil gitu memang di kantor untuk apa syuting dan segala macam gitu ya. Waktu mereka bikin itu gitu ya, terus habis itu lihat hasilnya gini tuh saya kayak, wah untung saya masuknya 12 tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekarang ininya kreatif banget gitu ya. Saya yakin juga teman-teman di sini gitu ya pasti jauh lebih kreatif lagi dari ini gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Itu tadi teman-teman, motivasi ini muncul dari macam-macam gitu ya, bukan hanya tadi insentif itu, tapi kemudian macam-macam, gimana culture, gimana purpose gitu, gimana values itu ada dan mereka rasakan gitu. Ini saya cuma bisa cerita dari apa yang saya lihat sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, ini juga yang seru gitu ya. Banyak kan nanti kita bisa obrolin di sini. Yaitu soal future of HR di post pandemic era gitu ya. Ada dua bagian besar gitu ya hari ini yang saya mau sharing gitu. Pertama, ini adalah tren yang ke depan ini bagaimana kita akan hybrid dan juga network gitu ya. Mungkin tidak di semua tempat, mungkin tidak di semua kantor gitu ya. Tapi yang jelas ini meningkat gitu ya. Saya ini juga sempat nge-research gitu ya soal bekerja dari remote gitu ya, remote working, kerja dari jarak jauh. Sebetulnya itu tren sudah ada dari tahun 70-an gitu. Cuman nggak pernah ngangkat ya apa namanya, sangat-sangat rendah gitu proporsinya di dunia ini, tapi ada udah dari lama gitu. Dan ketika pandemi ini itu jadi katalis gitu, malah sekarang mode kerja baru itu banyak gitu, dan kita malah reinvent gitu ya, apa namanya, reimagine ke depan tuh kerja akan seperti apa. Nah, sebelum masuk lebih kita ngobrol lebih jauh, saya setelin satu video lagi ya. The work experience has changed for people everywhere. So, what does the future of work look like? It's increasingly hybrid, it's flexible and supportive, it's technology-enabled, and it unlocks human ingenuity and the ability to be productive anywhere. Accenture surveyed more than 9,000 workers globally to understand what they need to be successful. What drives productivity and wellness for people varies depending on where they work. We learned that many people want a hybrid model. People want to be on-site, to have easier access to technology, to collaborate with colleagues, and to benefit from consistent routines. People want to be remote to feel safer, enjoy a better quality of life, and have the freedom to take productive breaks. But to enable this, leaders must redesign work to benefit all types of people. So, what can employers do to help workers be productive anywhere? Give people autonomy and freedom. Enable them to learn future skills. Reimagine roles and structures through modern HR practices. And care for their holistic well-being. Welcome to the future of work. It's about people being productive anywhere, and it begins today. Ya teman-teman, ini tadi ada satu video dari consultant management gini ya, si Accenture ini kan
ngomongin soal ke depan itu memang hybrid, dan memang survei di mana-mana, termasuk saya juga nge-survei di internal Nutrifood, maunya hybrid gitu ya. Nggak cuman kerja dari jarak jauh, nggak atau dari rumah gitu ya, nggak cuma dari kantor gitu, karena masing-masing punya benefitnya masing-masing gitu. Dan berbagai macam survei itu juga menunjukkan hal itu. Ini saya ada data gitu ya dari Microsoft. Microsoft ini kemarin sempat melakukan analisis pada company-nya sendiri gitu ya. Terus menunjukkan bahwa ketika pandemi ini gitu ya, di awal-awal itu online meeting itu jadi biasa. Email juga meningkat gitu ya. Terus kemudian ketika dicek lagi gitu ya, orang-orang itu ketika disurvei gitu ya, mau nggak kamu sekarang mau kerjanya kayak gimana gitu. Ini survei yang lain lagi gitu ya. Ini mereka menyatakan gitu 2/3 gitu ya. Kalau yang tadi 80% nih hasilnya 67% gitu. Agak beda gitu, tapi karena mungkin sampelnya berbeda, tapi kesimpulannya sama gitu ya. Bahwa orang-orang tuh pingin untuk kerja dari rumah 2 hari atau lebih gitu ya setelah pandemi. Tapi jarang gitu yang jawab saya maunya kerja remote terus. Saya maunya kerja di kantor terus gitu ya. Jadi hybrid ini akan jadi suatu tren di masa depan. Yang remote pun itu juga meningkat gitu ya. Nah, kalau ini kemudian gitu ya, teman-teman, ada satu lagi gitu data dari McKinsey gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita ngomongin hybrid itu juga sebenarnya kontinum. Bukan hanya nggak saklek gitu. Oh, harus 2 di kantor, 3 di rumah, atau 2 hari di di rumah, 3 hari di kantor gitu ya. Tapi kontinumnya bisa luas gitu. Nah, salah satu yang kemudian di Nutrifood gitu ya kami coba terapkan kebijakannya adalah untuk memfasilitasi tren semacam ini gitu ya, dan keinginan semacam ini itu adalah membuat Nutri-Hub gitu ya, atau ini hub untuk kerja gitu ya di mana-mana. Sebenarnya ini dari tim marketing gitu ya, timnya Mas Vito gitu ya, inisiatifnya gitu. Ada banyak Nutri-Hub di mana-mana. Ada di Bandung, Jogja, Serpong, dan segala macam. Surabaya juga ada, baru launching kalau nggak salah ya Mas Vito ya. Di Surabaya, di Manado, di Bali gitu ya. Nanti di Malang juga katanya akan buka begitu. Nah, ini adalah satu tempat untuk kolaborasi gitu ya. Kolaborasi bukan hanya karyawan internal, jadi internal tuh boleh juga ke sini gitu ya. Tapi juga untuk eksternal. Jadi teman-teman nanti kalau dari teman-teman UNER gitu ya mau datang mampir gitu ke Nutri-Hub Surabaya, boleh banget gitu ya. Oh, saya mau nugas kelompok di situ gitu ya. Saya mau bikin prestasi, mau kerja nugas di situ gitu. Itu bisa gitu. Kalau saya pribadi karena saya orang Jogja gitu ya. Saya sering ke Jogja, saya sering mampir juga ke Nutri-Hub Jogja, atau karena dekat gitu ya, saya di Jakarta kantornya, kadang ke Bandung, istri saya dulu kuliah di Bandung, terus kemudian ayo kita ke Bandung gitu ya, terus saya weekend ke Bandung, Seninnya saya numpang kerja di sini gitu. Jadi kami di Nutrifood ini bisa gitu, kalau misalkan mau, oh ini saya lagi liburan nih ke Bali gitu ya, tapi terus habis itu penerbangannya Senin malam, ya udah Senin pagi sampai siangnya kerja aja di Nutri-Hub Bali gitu ya. Oh ini lagi ada nikahan gitu ya, nikahan teman di Surabaya, ya udah saya bisa aja ke sana gitu ya. Terus habis itu misalnya Senin Selasa saya kerjanya di Nutri-Hub Surabaya, lalu malamnya Selasa malam baru pergi gitu balik ke Jakarta. Itu possible gitu. Nah, saya rasa ini beberapa perusahaan juga ada yang melakukan ini gitu ya, punya hub masing-masing, atau yang sekarang lebih tren ini adalah hub yang umum gitu ya, tempat coworking space istilahnya gitu ya, karena ada mulai banyak gitu ya di sini. Nah, ini ke depan akan semakin menjamur gitu teman-teman. Ini salah satu tren yang kita lihat gitu. Bahkan yang menarik lagi gitu ya, kalau ini tadi soal tempat gitu ya, soal tempat fleksibel working space gitu ya, bisa dari kantor, bisa dari hub tadi gitu ya, bisa dari mana aja atau dari rumah gitu ya. Sekarang aspek kerja itu flexible working itu selain tempat itu juga adalah waktu gitu ya. Orang ada yang bisa kerja, oh ya udah malam gitu ya, paginya dia nggak kerja gitu ya. Atau ini yang lagi heboh gitu ya, teman-teman, di UK itu mereka lagi eksperimen besar-besaran.
kerja 4 hari dalam seminggu, gitu ya. Sebelumnya satu negara Skandinavia tuh sudah menerapkan ini, dan setengah lebih perusahaan di sana menerapkan 4 hari kerja gitu dengan gaji yang full sama gitu. Nah, di UK ini juga sedang menerapkan ini, dan ini eksperimen besar-besaran. Mereka lagi mau studi apakah 4 hari kerja ini efektif gitu ya, produktivitasnya sama enggak gitu ya dibandingkan dengan 5 hari kerja gitu. Di Indonesia saya tahu ada satu bank, Bank Alami, itu digital bank gitu ya, yang baru, itu juga menerapkan hal itu gitu. Kalau klaimnya mereka gitu ya, saya kemarin dengar podcastnya gitu di 30 Days of Lunch, mereka sih bilang ada boost productivity gitu. Jadi ini menarik gitu teman-teman. Di masa depan itu nanti akan cara kerja gitu, mode kerja itu bisa jadi sangat-sangat berbeda gitu ya dibandingkan apa yang kita tahu sekarang gitu ya, cuma 9 to 5 harus ke kantor gitu ya, 5 hari atau 6 hari seminggu gitu ya. Ternyata di masa depan, bahkan sekarang gitu ya, itu sudah ada mode kerja baru, walaupun itu belum terdistribusi rata gitu ya. Dan ini menarik, kenapa? Karena kalau menerapkan ini ya, tadi ya strategi boleh kerja dari mana aja, punya hub dan segala macam, atau 4 hari kerja dalam seminggu. Coba ya, teman-teman kan kalau dengar ini mungkin tertarik ya, aduh aku kayaknya mau deh kerja di perusahaan yang cuma 4 hari seminggu, 3 harinya aku weekend gitu. Jadi tiap minggu long weekend gitu ya. Atau aku mau kerja yang bisa kerja dari mana aja, bahkan punya hub. Jadi aku kalau misalkan kerja bisa kemana-mana. Oh iya, aku sebulan nanti ngekos di Bandung, sebulan nanti aku di Surabaya, sebulan nanti aku di Bali gitu ya. Coba kalau teman-teman sekarang sebagai mahasiswa, menarik nggak gitu ya? Oh kayaknya menarik ya kerja di situ. Nah itu strategic HR juga. Karena dengan menerapkan polisi ini bukan hanya membuat karyawan lebih happy, gitu ya, lebih produktif, lebih well-being-nya lebih bagus, tapi juga attracting talent yang punya high skill. Ya, orang-orang akan semakin tertarik gitu untuk bekerja gitu ya di perusahaan yang punya polisi-polisi modern semacam ini gitu. Nah, itu tadi soal hybrid work. Nah, sub yang kedua ini soal network gitu ya. Karena kalau sekarang tadi Mas Vito juga sempat cerita gitu ya, kami punya sosial media internal namanya Workplace by Facebook gitu ya. Dan itu kami bisa ngelihat orang networking di sana gitu ya. Orang networking di sana walaupun sekarang posisinya mencar di mana-mana gitu ya. Nah, network ini penting banget, teman-teman. Kenapa nanti aku jelasin, tapi aku mau tunjukin satu video lagi dulu ya. In 2006, Jos de Blok, Gonnie Kronenberg and Art Leverink founded Buurtzorg, the Dutch home care nursing provider. They had become frustrated working in traditional home care settings where command and control screwed up the delivery of optimal care. The group set out to prove that an alternative management model based on freedom, trust, and autonomy would benefit everyone, including the patients. Starting out with just 4 nurses, they were determined to revolutionize their industry. And that is exactly what happened. The organization has grown exponentially and currently employs 11,000 nurses. By the way, there are no planning, HR, or marketing departments at Buurtzorg, and not a single manager to be seen. So how does all this work? Let's take a look. Buurtzorg's purpose is to help people live meaningful, autonomous lives. Everything they do is focused on that specific purpose. There are 3 guiding principles, provide guidelines on how to move towards that purpose. Humanity above bureaucracy. Simplicity above complexity. And practical above hypothetical. These principles are woven into the fabric of the organization. Contrary to common practice, Buurtzorg decided not to grow a traditional hierarchy. Instead, it chose to create a network of self-managing teams. Every time a team grows to 12 nurses, they split. The 2 newly formed teams grow until they too reach that magic number and split again. This allows exponential growth without adding thick layers of bureaucracy. The nursing teams are each responsible for a specific neighborhood. They do all the necessary work,
such as nursing, planning, personal development, recruitment, and the hiring and firing. Nowadays, there are around 900 self-managed teams, each enjoying a great deal of autonomy. The headquarters that supports this network of teams consists of only 50 people. This represents just 0.4% of the total workforce. Besides the support staff, there's a group of 20 coaches and a top leadership team of 2 directors. The coaches support the teams by helping with problems they cannot solve themselves. But Buurtzorg's teams are more than just a sum of their parts. A self-developed IT system, Buurtzorg Web, connects them. Their intranet allows teams to share knowledge, compare performance, and create alignment. For example, if nurses encounter unfamiliar situations, they use Buurtzorg Web to get advice from more experienced colleagues. Often, an answer arrives within hours. This also allows CEO Jos de Blok to communicate with everybody at lightning speed. He writes blog posts to instantly inform all colleagues of what's on his mind and invites their advice too. Through this radical form of self-management, Buurtzorg outperforms the competition when judged against almost any relevant metric you can think of. Buurtzorg enjoys the highest client satisfaction rating of any home care nursing organization in the Netherlands. Staff absenteeism is 33% lower than elsewhere, while staff turnover is half that of its peers. Overhead costs are 67% lower, and, even more astonishing, Buurtzorg cures patients faster than its competitors. It's no surprise that more and more organizations are adopting the Buurtzorg principles. Buurtzorg shows the way towards more human, better motivated, and truly impactful work. Thus, providing scale without hierarchy, alignment without bureaucracy, and autonomy without anarchy. Learn more at corporate-rebels.com/academy. Oke ya, teman-teman, itu tadi contoh satu company lagi gitu ya, atau organisasi lah lebih tepatnya, Buurtzorg gitu ya. Gimana dia memanfaatkan network of tadi nurse gitu ya. Mereka ini model yang baru gitu. Kalau teman-teman sekarang taunya kan mungkin kalau di organisasi kemahasiswaan gitu ya, taunya itu kan hierarki gitu ya. Kalau model organisasi itu. Tapi sebenarnya sekarang sudah mulai beralih gitu. Modelnya network of teams gitu ya. Satu tim itu berapa gitu ya, ada maksimalnya, kalau sampai titik tertentu mereka belah gitu. Kayak sel gitu kan. Jadi membelah diri gitu. Ada jumlah optimalnya dia bisa berfungsi. Dan itu tadi sangat menarik gitu ya case-nya gitu ya. Mereka bilang kan mereka nggak punya HR gitu kan. Bukan berarti kalau tidak punya HR itu tidak menerapkan human resource policy. Gitu ya. Kalau kita lihat tadi ada 2 directors gitu ya, dan ada 50 top management itu gitu kan, mereka yang deciding gitu. Artinya apa? Sebetulnya kalau nanti teman-teman jadi manajer, jadi direktur gitu ya, jadi pemilik perusahaan gitu ya, running company dan segala macam. Kalau teman-teman mau decide, saya nggak mau punya HR tim gitu, nggak apa-apa. Tapi teman-teman as a leader gitu ya, itu perlu untuk memperhatikan human policy ini tadi gitu ya, supaya performance organisasinya meningkat gitu. Ini penting gitu. Bukan masalah departemen HR, tapi apa yang dilakukan di situ gitu ya, implementasi policy yang ada di situ gitu ya. Tentu lebih mudah gitu kalau ada departemen HR, mereka ada yang ngurusin sendiri gitu kan. Tapi ingat gitu ya, mungkin kalau teman-teman nanti punya usaha mungkin kecil, belum terlalu besar gitu ya, nggak bisa gitu ya untuk punya HR team sendiri, teman-teman harus ingat prinsip-prinsip yang ini gitu ya, karena teman-teman yang akhirnya harus implementasi si polisi-polisi semacam ini gitu. Nah, network tadi gitu ya, ini juga menarik gitu. Saya ambil, ini ada paper baru banget terbit gitu ya, tahun 2022. Ini paper tentang pentingnya network. Nah, kita belajar dari kasus mafia. Jadi mafia ini nih aslinya dari Italia gitu ya. Cuma kalau teman-teman mungkin pernah tahu gitu ya, mungkin orang tuanya gitu nonton The Godfather gitu kan, ini soal cerita mafia di Amerika gitu.
itu benar-benar ada gitu ya. Organisasi kriminal mafia di Amerika itu betul-betul ada. Dan ini ada peneliti-peneliti yang mereka membuka data-data tahun 70-an apa ya kalau nggak salah ya, tentang jaringan mafia gitu ya. Jadi selama ini kan si data-data itu tertutup gitu ya, nggak boleh diakses publik. Baru beberapa tahun ini boleh diakses publik. Akhirnya mereka coba meriset gitu ya. Ini waktu itu tuh siapa keluarga mafia itu kan biasanya keluarga gitu ya. Siapa sih keluarga yang berkuasa, terus kemudian gimana relasinya, siapa yang punya jaringan bisnis dengan siapa gitu ya. Dan itu dilihat, digambarkan, divisualisasikan dengan ini. Oh, ini keluarga yang besar, ini keluarga yang kecil, ini gimana mereka relasinya, yang hitam-hitam ini titik-titik hubungannya gitu antar orang gitu. Nah, yang menarik gitu ya, di sini temuannya mereka adalah network gitu ya, punya jejaring yang lebih banyak gitu ya, lebih berkualitas, itu lebih penting ketimbang ranking gitu. Jadi semakin tinggi jabatan itu belum tentu dia punya ini mereka bandingkannya dengan nilai bisnisnya gitu ya. Jadi seorang yang punya ranking tinggi itu dia belum tentu punya business value gitu ya yang lebih besar daripada orang yang punya jejaring banyak gitu. Orang yang punya jejaring banyak, dia bisa creating business value lebih banyak, kesempatan lebih banyak gitu. Dan ini menarik gitu karena ini real gitu kan. Ya tentu kalau di sini ini bisnisnya bisnis mafia gitu ya, bisnis gelap gitu. Tapi kalau kita terapkan ke organisasi gitu ya, ke perusahaan sekarang, ini benar gitu ya, network itu lebih penting ketimbang jabatannya gitu kan. Dan gitu ya, kalau biasanya networknya bagus, nah kemudian nanti akan naik jabatan. Nah ini juga sesuatu yang teman-teman bisa jadi tips untuk diri sendiri gitu ya. Kalau mau naik tuh apa? Bikin network gitu ya. Karena teman-teman punya banyak kesempatan creating business value, ya akhirnya akan kelihatan juga anyway gitu. Nah kemudian ini tadi Mas Vito sempat, karena kami juga aware gitu ya bahwa network itu penting, nggak cuma ke eksternal tapi juga di internal. Jadi kami coba manage gitu ya, manage di internal network kami itu seperti apa. Saya karena bagian research ini saya coba melihat network orang-orang di media yang namanya workplace dan juga di email. Ini seperti apa sih gitu ya, bentuk jejaringnya. Orang satu divisi dengan divisi lain itu saling komunikasi nggak? Atau jangan-jangan silo tuh sendiri-sendiri gitu ya, terkotak-kotak gitu. Untungnya enggak gitu ya, untungnya ini cukup rata gitu, dan artinya orang dari divisi satu dengan divisi lain itu dia bisa saling berkomunikasi, saling tukar ide gitu. Dan kami sangat believe gitu ya dengan social network ini gitu ya. Kenapa? Karena memang real gitu ya. Ada beberapa studi itu tadi. Terutama ini juga salah satunya studi dari ini CEO kami gitu ya, Pak Mardi. Kebetulan beliau waktu itu sempat ngambil PhD juga 7-8 tahun yang lalu. Dan topiknya itu bagaimana menerapkan social network itu ke dalam organisasi yang akhirnya dia bisa meningkatkan performance juga gitu. Jadi ini path-nya gitu ya. Jadi kalau mengadopsi sosial teknologi gitu ya, social network, ini dia bisa meningkatkan absorptive capacity atau organizational learning gitu yang lebih cepat, karena kan informasi jadi lebih cepat gitu kan. Oh, saya tinggal baca post aja gitu. Jadi kami kalau di Nutrifood itu belajarnya baca post gitu ya. Bukan baca email tapi baca post gitu, postingan siapa, komen siapa, diskusi itu komen-komen gitu ya. Ini bisa meningkatkan ambidextrity. Ambidextrity itu orang dia bisa exploit sesuatu atau dia mengerjakan sesuatu yang dia sudah familiar gitu ya, dan juga mengeksplor hal-hal baru secara bersamaan. Yang ini akhirnya meningkatkan performanya organisasi juga. Makanya kenapa kami ini ya sangat-sangat belief gitu untuk menerapkan teknologi social network ini tadi. Karena ini tadi gitu ya, network ini kita lihat gitu ya, bukan zamannya lagi hierarki, tapi kita udah masuk ke era network gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, dan ini terakhir gitu ya dari saya tentang future of human resource gitu ya di post pandemic era, ini adalah mengenai AI dan robot gitu ya, yang akan menjadi teman-teman kita gitu ya di masa depan. Dan jangan salah gitu ya, itu sudah ada sekarang. Di beberapa company saya tahu gitu ya, pekerjaan-pekerjaan itu sekarang sudah separuh dikerjakan sama robot gitu ya. Minimal chatbot ya kan. Kalau sekarang kita ke bank atau ke customer service mana itu biasanya chatbot. Dulu orang gitu, sekarang chatbot gitu kan.
Di Indonesia udah ada gitu ya. Bahkan sekarang kerjaan-kerjaan yang repetitif itu sudah banyak yang mengimplementasi namanya RPA, Robotic Process Automation. Sekarang tuh yang ngerjakan robot juga gitu. Jadi proses-proses yang otomatis itu robot gitu ya. Nah, di masa depan ini prediksinya World Economic Forum, kalau tahun 2020 itu tuh 2/3 itu human, 67% gitu ya. Terus 33%-nya ini adalah mesin. Nanti di 2025 nggak lama lagi loh ya, 3 tahun lagi gitu ya, 2,5 tahun lagi gitu. Itu separuh-separuh. Mesin itu sudah sampai 47%. Ini prediksinya World Economic Forum. Kalau nggak salah gitu ya, World Economic Forum itu waktu itu dia ngambil data dari LinkedIn. Jadi dia kerja sama LinkedIn, terus kemudian dia ngelihat mana sih yang kerjaan-kerjaannya mulai hilang, dan itu kemudian dilihat, oh ini karena tergantikan sama teknologi gitu ya, sama mesin gitu. Estimasinya segini, 50-50 gitu ya. Jadi bayangin mungkin kita nanti teman-teman kita itu bukan orang lagi gitu, tapi separuhnya bot gitu ya. Terus kemudian jangan-jangan gitu ya. Nah, ini di masa depan nih bayangan saya itu kita akan kalau teman-teman jadi leader gitu ya, jadi manajer, jadi director, akan mimpin bukan cuma mimpin orang gitu, tapi mimpin AI juga atau mimpin bot gitu ya, mimpin mesin. Dan ini ada satu artikel yang menarik gitu ya, satu artikel dari Pak Glickson ini ya sama Woodley. Ini dia bilang gitu di artikelnya dia, future leaders itu harus bisa manage mesin-mesin gitu ya, hubungan antara mesin dengan mesin, hubungan antara human dengan human, dan hubungan antara human dan mesin. Jadi tim-tim itu tuh di masa depan akan seperti itu. Ada tim yang hanya mesin aja. Ada tim yang itu orang-orang aja, gitu ya. Tapi ada tim yang nanti itu adalah terdiri dari orang dan juga bot atau AI. Ini mereka barengan, gitu ya. Ngatur jadwalnya. Oh ini yang jam segini nanti kerjain bot, yang jam segini dikerjain orang, gitu ya. Gimana terus kemudian misalkan ada yang iri-irian, gitu ya. Kalau sekarang tuh iri-iriannya antara orang dengan orang, gitu ya. Manajer, gitu ya. Itu tuh kerjaannya tuh kadang-kadang kayak orang tua, gitu kan. Ada anggota tim satu dengan yang lain kok dia marah-marahan misalkan gitu ya, berantem gitu kan. Nah itu gimana cara manage-nya mereka supaya baikan lagi gitu. Tapi kalau di masa depan gitu kan ada human sama kemudian mesin gitu ya. Si orangnya misalkan merasa nggak pede, aduh kok si mesin itu dia cepet banget ya kerjaannya, aduh aku merasa useless. Nah, ini gimana tugas kita sebagai leader untuk manage gitu kan. Orang ini harus kita kasih motivasi gitu kan. Kita boost gitu kan kepercayaan dirinya, oh kamu tuh punya kemampuan yang lebih ketimbang ini gitu, berbeda gitu si mesin ini gitu ya. Ya kalau mesin nggak perlu lah kita kasih motivasi, dia kerja sendiri gitu kan. Jadi ini teman-teman di masa depan itu akan skenario-nya akan seperti itu. Dan ini gitu ya teman-teman, aku mau tunjukin 1-2 video gitu ya, bahwa sekarang itu udah mulai ada beberapa yang bahkan botnya tuh kelihatan, nggak cuman di belakang layar aja gitu ya, tapi dia kerjanya di depan dan interaksi sama kita gitu. Ini ada ada dua iklan gitu ya. Ini nunjukin hal yang sama. Ini robot namanya artificial human. Aku setelin dulu, nanti aku jelasin konteksnya gitu ya. Itu bukan orang loh ya, yang tadi bilang halo I'm Sunita, itu bukan orang, itu tadi robot gitu ya, dan itu lagi dibikin gitu. Coba kita lihat.
tadi pembuatan yang namanya artificial human, namanya Neon. Neon itu divisinya, salah satu divisinya Samsung. Dan ini sekarang sudah dideploy di beberapa bank di Korea. Kita lihat ini. Hi, I'm Neon. Artificial human. It's a little bit different from an AI. I was computationally created based on how real humans look and behave. Nah, itu bukan orang ya semuanya ya. Itu robot semua tuh gitu, tapi dalam bentuk digital. Every Neon has a unique personality, emotion, and intelligence. I'll help you find your style. I'll let you know what's happening around you. I'll guide your journey. I'll help you find your inner peace. I'll be someone you'll share your idea with. My dream is to help humans become even more human than ever before. Nah, ini di masa depan itu semua nanti akan banyak seperti ini. Di beberapa bank di Korea, Shinhan Bank gitu ya, dia pakai ini untuk jadi teller sekarang. Jadi tellernya udah bukan orang lagi. Tapi ini ada layar gitu ya, begitu datang itu ada layar, terus kemudian si Neon ini nanti dia akan nyapa, halo mau dibantu apa gitu ya, oh kamu mau buka tabungan atau mau buka apa gitu ya. Ini jauh lebih advance gitu ya, dan jangan salah gitu dipikir kayak, oh ini paling nantilah kejadian, mungkin dalam waktu 5 tahun lagi gitu ya, itu sudah ada banyak di sini gitu di Indonesia gitu ya. Ini teman-teman, artificial humans ini nanti akan menggantikan beberapa pekerjaan. Teller tadi misalkan, atau bayangin kalau di supermarket gitu ya, biasanya nanti SPG-nya bukan SPG orang gitu kan. Ini akan banyak yang tergantikan seperti ini, dan kita akan bisa kalau teman-teman nanti menjadi leader gitu ya. Nah, gimana gitu balance antara orang dengan pakai teknologi seperti ini gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, kalau kita lihat tadi kan, ini kok jangan-jangan robot ini menggantikan orang semua ya. Sebetulnya enggak juga. Kalau kita lihat, ini ada satu kafe di Jepang, nanti kita lihat bareng-bareng gitu ya, yang memanfaatkan bot untuk justru bisa menjadi lebih inklusif. Gitu. Jadi kemudian ini si robot ini nih dia di-collab dengan orang gitu ya, yang dia disable. Lalu kemudian si kafe ini menjadi lebih inklusif karena justru malah bisa melibatkan lebih banyak orang gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Halo. Halo. ご注文のお飲み物をお持ちいたしました。ありがとうございます。類が違いまして、5メートルとか10メートルあるのが私の場合だと彼とそこら辺の軽トラとかも品川ナンバーが走ってます。なんか非常にフレンドリーだし、やっぱりご自身がなかなかその外に働きに出られないということをおっしゃっていて、そういう方がこういう機会をというのは非常にいいなと思います。けど、社会貢献というか生きているからには働くことによって社会に何かを還元したいってやっぱり人間思うので、そこの部分とよっぽど何かに触れてその社会の歯車になれる方が幸せだと僕は思います。はい。失礼します。Hello. 言ってましたしね。あと練馬の家にもよくね、行ってたので意外と。そうそうそう。だからこのお店は
決して織姫に会いに来たいお客さんがいるわけではなくって、織姫の向こうに操作をしている人がいて、その人を認識してその人にまた会いに来ようっていうふうに来てもらえる、その人が社会に参加できるということを考えている場ですので、そういう意味においては人工知能がここで判断して全てをやろうというふうに働くっていうふうなものは我々とコンセプトが異なります。では、ブルペンをお過ごしください。タブレットにメニューの方がありがとうございます。失礼します。Oke, itu tadi ya teman-teman. Ini tugasnya teman-teman nanti, future leaders gitu ya. Kalau zaman robot ini nanti datang gitu ya, gimana bisa manage interaksi antara human dan robot dengan AI, dengan machine ini gitu ya. Jadi bukan hanya untuk efisiensi gitu ya, efektivitas, performance saja, tapi gimana bisa lebih inklusif juga. Itu juga salah satu tugas teman-teman nanti di masa depan gitu ya. Apalagi saya yakin mungkin dalam 10 tahun lagi ini skema-skema semacam ini kan semakin banyak, dan itu adalah waktu teman-teman nanti jadi future leaders gitu di organisasi masing-masing. Oke, demikian dari aku gitu ya teman-teman.